Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai perwujudan sifat berupa hukum Mendel 1. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen supaya dapat terus berbagi ilmu pengetahuan. Ilmu pewarasan sifat pertama kali diperkasai oleh namanya peneliti berupa Gregor Johann Mendel pada abad 19. Penelitian beliau berupa menyilangkan kacang arcis atau Pisum sativum yang bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip pewarasan sifat. Dalam hal ini, Mendel menyilangkan tanaman kacang arcis yang tinggi dengan yang pendek. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa keturunannya memperlihatkan nisbah atau perbandingan tanaman tinggi terhadap tanaman pendek sebesar 3:1. Dengan adanya hal tersebut, maka pewarasan sifat yang ada di induknya akan diturunkan kepada keturunannya. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana hukum Mendel 1 itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu terminologinya. Yang pertama itu ada P atau parental atau yang disebut dengan induk, kemudian F atau keturunan. Jadi keturunan nanti ada keturunan F1 atau keturunan pertama, kemudian F2 keturunan kedua. Kemudian ada namanya fenotip, yaitu berupa karakter suatu individu yang dapat diamati. Ini misalnya itu berupa bentuk, kemudian warna, dan ukuran. Kemudian genotip berupa susunan genetik suatu individu yang biasanya nanti diberi simbol huruf double yang menunjukkan bahwa individu tersebut diploid ya dalam keadaan normal. Contohnya itu ada A besar, kemudian A besar A kecil, A kecil A kecil. Kemudian alel sendiri itu berupa anggota dari sepasang gen. Jadi alel adalah dia pasangan gen. Jadi seumpama nanti ada A, nanti pasangan juga dengan A, B dengan B, baik B besar maupun B kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu homozigotik, yaitu berupa sifat suatu individu yang genotipnya nanti terdiri dari alel-alel yang sama setiap jenis gen. Contohnya itu ada R besar, L besar, kemudian R kecil, A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B kecil, dan lain-lain. Kemudian kalau heterozigotik nanti adalah sifat suatu individu yang genotipnya nanti terdiri dari alel-alel yang berlainan dari tipe jenis gen. Contohnya adalah R besar, R kecil, A besar, A kecil, B besar, Jadi heterozigotik nanti adalah dia alelnya dia berbeda. Jadi ada yang besar atau yang kecil. Tapi kalau homozigotik dia nanti alelnya sama, yaitu sama-sama besar atau sama-sama kecil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hibrid. Hibrid di sini adalah hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai tanda beda. Contoh nanti ada namanya monohibrid, yaitu suatu hibrid dengan satu tanda beda atau satu sifat beda. Kemudian ada dihibrid, yaitu suatu persilangan atau hibrid dengan dua tanda beda atau dua sifat. Ataupun trihibrid, kemudian polyhibrid. Kalau hibrid nanti dia ada banyak sifat yang disilangkan. Kemudian persilangan resiprok. Dengan resiprok ini adalah berupa persilangan yang merupakan kebalikan dari persilangan semula. Selanjutnya ada persilangan kembali atau backcross. Backcross ini adalah persilangan antara hibrid F1 dengan induknya jantan lebihnya. Jadi persilangan backcross atau backcross nanti adalah dia antara F1 disilangkan dengan induknya untuk mengetahui apakah sifatnya nanti dia diturunkan atau tidak. Kemudian uji silang atau test cross. Test cross ini adalah persilangan antara hibrid F1 dengan individu yang homozigotik resesif. Ini juga sama nanti untuk mengetahui apakah nanti sifat yang ada pada induknya nanti diturunkan kepada keturunannya. Kalau kita sudah mengetahui mengenai terminologi, kita selanjutnya yaitu belajar mengenai hukum Mendel berupa hukum Mendel 1. Jadi hukum Mendel 1 adalah berupa
alel yang mengatur sifat tertentu akan terpisah pada dua gamet yang berbeda. Hal ini ada perpisahan nanti, dia nanti berlangsung pada pembentukan gamet. Jadi setiap pasang gen akan disegregasikan ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Komeda satu ini nanti dikenal dengan yaitu berupa persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat, karena yang diketahui nanti hanya satu sifat saja yang disilangkan. Persilangan monohibrid sendiri adalah berupa persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Contohnya yaitu berupa tumbuhan berbunga putih disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam, dan wanita lurus kawin dengan laki-laki berambut keriting. Jadi persilangan monohibrid nanti ada hanya menyilangkan satu sifat beda saja. Satu juga nanti persilangan monohibrid nanti juga ada di dalam marker Jawa persilangan berupa dominansi penuh, yaitu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi apabila nanti dalam suatu persilangan nanti ada yang dominan, maka nanti sifat resesif nanti dia akan tertutupi atau tidak dimunculkan. Kemudian bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak akan muncul, jadi sama-sama tertutupi. Hal tersebut dapat dicontohkan dari persilangan yang monohibrid berupa antara kacang RG berbunga merah dominan dengan bunga putih resesif, yaitu bunga merah nanti dia disimbolkan dengan M besar dan untuk yang resesif atau bunga putih nanti disimbolkan dengan M kecil. Jadi gametnya nanti ada M besar dan M kecil. Kemudian F1 nya nanti adalah dia pergabungan antara gamet M besar dan M kecil. Jadi nanti akan menghasilkan F dan kecil berupa nanti ada berwarna merah, karena warna merah di sini nanti adalah dia bersifat dominan. Kemudian apabila disilangkan ya antar sesamanya nanti ya, jadi antara F1 dan F1 nanti akan dihasilkan berupa gamet yaitu M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi nanti menggunakan papan catur ya, untuk F2 nya nanti adalah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Jadi nanti berdasarkan persilangan di atas nanti bahwa bunga merah dan bunga putih nanti dia nanti ya apabila disilangkan antara F1 nanti dia nanti akan memiliki genotipe F2 nya itu berupa M besar dibandingkan, jadi 1 banding 2 banding 1 itu genotipe. Kemudian untuk perbandingan fenotipe nanti adalah dia 3 banding 1, yaitu merahnya 3 putihnya 1. Jadi apabila F1 ya F1 dan disilangkan dengan sesamanya, jadi F1 nanti akan menghasilkan perbandingan antara 3 banding 1 untuk fenotipnya. Kemudian jadi bisa digambarkan bahwa persilangan monohibrid nanti dia menggambarkan pada gambar ini ya, yaitu apabila nanti ada merah ya dan putih ya, jadi nanti dia akan memiliki gamet berupa A besar dan A kecil. Jadi F1 nanti dia akan muncul warna merah. Kemudian apabila nanti disilangkan antar sesamanya F1 nya, dia nanti akan muncul 3 warna merah dan 1 warna putih. Selanjutnya yaitu persilangan monohibrid semi dominansi. Kalau dominansi nanti adalah dia apabila ada gen dominan nanti ya, dia nanti akan ditutupi ya, akan menutupi gen resesif sehingga nanti resesif lagi dia tidak akan muncul. Jadi kalau yang semi dominansi adalah berupa persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif nanti dan sifat dominan nanti saling mempengaruhi pada keturunannya. Adapun sifat turunan nanti merupakan antara dari sifat kedua gen dari induknya sendiri. Jadi sifat intermediat nanti atau istilahnya semi dominan dikatakan sebagai sifat intermediat, yaitu nanti akan dipengaruhi oleh gen-gen dominan tak penuh. Jadi hasil keturunan nanti adalah dia berupa campuran antara parental dari atau induknya. Jadi apabila nanti ada warna putih dan warna merah, dia nanti akan memunculkan warna baru karena adanya perpaduan antara
gen warna merah dan warna putih karena dia sama-sama kuat. Jadi dia nanti bahwa apabila ada gen resesif dan gen dominan, dia nanti akan sama-sama kuat. Jadi nanti akan memunculkan berupa sifat baru, yaitu berupa merah muda. Ini contohnya nanti adalah ada tanaman bunga sepatu berbunga merah, karena dia nanti dominan yaitu berupa M besar, disilangkan dengan tanaman bunga sepatu berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu nanti terjadi sifat dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunan sampai dengan F2-nya? Jadi dapat diketahui ya, yaitu untuk parental nanti adalah M besar dan M kecil. Jadi gambarnya nanti adalah M besar M kecil. Karena di sini nanti ada sifat intermediate atau semi dominansi, dia nanti akan memunculkan warna baru yaitu berupa merah muda. Ya, jadi apabila nanti pada genotipnya nanti dia muncul heterozigot, dia nanti pasti akan muncul warna baru atau warna perpaduan yaitu antara merah dan putih, yaitu berupa warna merah muda. Kemudian apabila antara F1 dan F2 nanti disilangkan, ya, dia nanti akan memunculkan ya, jadi apabila merah muda dan merah muda disilangkan nanti, untuk F2 nya nanti akan memunculkan warna induknya kembali, yaitu merah, kemudian ada merah muda dan putih, sehingga nanti dapat dilihat bahwa perbandingan genotipnya nanti adalah M besar sama dengan persilangan dominansi penuh. Kemudian perbedaannya nanti adalah perbandingan pada fenotipnya, yaitu berupa merahnya 1, kemudian merah mudanya 2 dan putihnya 1. Ya, jadi pada persilangan semi dominansi nanti dia nanti akan menghasilkan warna ya perbandingan 1:2 banding 1. Beda lagi dengan yang namanya dominasi penuh. Dominasi penuh nanti untuk fenotipinya nanti adalah 3:1. Ya, jadi dapat digambarkan antar persilangan nanti. Jadi apabila nanti ada F1 ya, F1-nya nanti dia P1-nya saja adalah M besar yaitu merah dan putih. Jangan nanti F1-nya nanti karena di sini ada semi dominansi atau intermediate, dia nanti akan muncul warna merah muda. Kemudian untuk P2-nya yaitu F1 yang silangan sama nanti, dia nanti akan memunculkan warna yaitu berupa merah, kemudian merah mudanya 2 dan putih. Ya, jadi untuk persilangan semi dominansi nanti akan ya pada nanti dia karena antara dominan dan resesif nanti sama-sama kuat, sehingga nanti akan diturunkan kepada keturunannya. Demikianlah video penjelasan mengenai buku Mendel 1 berupa persilangan monohybrid. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edu Science Indonesia.